Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Azizah, NIM 2023-31043 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah modern yang bertema bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di sini saya mengambil judul bahasa Indonesia sebagai penutur asing. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Negara Indonesia juga mempunyai peran di era ini dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, kondisi sosial, dan budaya. Saat ini, bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih dari 90% masyarakat Indonesia yang dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Secara umum, masyarakat Indonesia menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-harinya. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Di sisi lain, remaja Indonesia biasanya menggunakan bahasa prokem yang disebut juga bahasa gaul. Kehadiran Indonesia di kancah internasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa universitas di Asia dan daratan Eropa yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliahnya. Salah satunya membawa bahasa Indonesia ke kancah internasional adalah pendidikan BIPA. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 Ayat 1. Hal ini juga berlaku pada kurikulum BIPA Indonesia. Oleh karena itu, pelajar asing yang belajar atau bahkan bekerja di Indonesia harus mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu cara pelajar internasional ini menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui program BIPA. Dalam pembelajaran BIPA, kita bisa sekaligus mengaitkan bahan pembelajarannya dengan hal-hal yang bersentuhan dengan dimensi ideal dari sebuah proses pendidikan, yakni pembelajaran BIPA yang kita lakukan selama ini harus mampu memperkenalkan dan membidik aspek karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur berdasarkan jurnal dan sumber terpercaya dengan topik Indonesia, internasional, penutur asing. Data yang diperoleh dalam jurnal akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mendukung argumen yang disajikan dalam artikel ini. Metode tinjauan pustaka dipilih karena penelitian mengenai topik ini sudah pernah dilakukan dan banyak informasi serta data yang tersedia untuk mendukung proses penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, tentang hakikat BIPA atau bahasa Indonesia sebagai penutur asing. Belajar bahasa Indonesia itu beragam. Salah satu bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia antara lain pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang dikenal sebagai BIPA, yaitu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ada yang menyebutnya BISBA atau bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Namun keduanya mempunyai arti yang sama. BIPA telah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan semakin banyak dipelajari. BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk pelajar asing. BIPA dipandang sebagai komponen pembelajaran. Pembelajaran BIPA
diciptakan untuk orang asing, bukan penutur bahasa Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar, baik itu bahasa kedua, ketiga, keempat, atau lainnya. Pembelajaran BIPA memungkinkan orang asing atau peserta didik menjadi fasih atau berbahasa Indonesia. Visi BIPA adalah mendukung pengembangan profesional guru dan siswa melalui pendidikan yang berkelanjutan, terstruktur, dan sistematis. Selain itu, BIPA juga memperkuat jati diri bangsa. Bahasa mewakili suatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan simbol jati diri bangsa. BIPA merupakan salah satu cara untuk mengenalkan dan memperkuat jati diri bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Visi lainnya adalah BIPA dapat mendukung pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di seluruh dunia. Di BIPA, budaya pendidikan tidak bisa dipisahkan. Baik bahasa maupun budaya merupakan bagian dari kurikulum yang erat dan saling mendukung. Yang kedua, ada karakteristik program BIPA dan pelajar BIPA. Program BIPA merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang diikuti oleh pembelajar asing. BIPA lebih fokus pada pelajar. BIPA menyasar orang asing. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi mahasiswa BIPA. Dengan mempelajari BIPA, orang asing menjadi fasih berbahasa Indonesia. Siswa di BIPA saat ini merupakan siswa dari luar Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Para pelajar tersebut biasanya adalah orang asing yang belum memahami dasar-dasar atau tata bahasa Indonesia, namun tertarik untuk mempelajarinya. Hal ini didukung oleh pernyataan Suyitno, bahwa mahasiswa BIPA adalah mahasiswa berkebangsaan asing yang latar belakang budayanya berbeda dengan budaya bahasa yang mereka kenal dan pelajari selama ini. Kelas BIPA tentu berbeda dengan kelas bahasa Indonesia yang ditunjukkan untuk penutur asli. Perbedaannya salah satu terlihat dari sudut pandang siswa BIPA itu sendiri. Ciri-cirinya sudah mencakup mahasiswa BIPA dengan bahasa pertama dan latar belakang budaya berbeda. Siswa BIPA dibagi menjadi 3 kategori sesuai kemampuannya, tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Yang ketiga, ada tujuan dan prinsip pengajaran BIPA. Tujuan pengajaran BIPA menurut Liliana Mulyastuti. Materi untuk peserta didik yang belajar bahasa Indonesia dengan tujuan hanya berwisata tentu akan berbeda dengan materi untuk siswa yang bertujuan untuk studi, bekerja, atau menjadi peneliti di Indonesia. Tujuan pelajar asing belajar BIPA adalah untuk memperlancar berbahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia dari dekat. Kelancaran berbahasa Indonesia tersebut diperlukan oleh mereka karena mereka mengambil program tentang Indonesia di universitas asalnya. Mereka akan melakukan penelitian di Indonesia. Mereka akan bekerja di Indonesia. Mereka akan meneliti masalah bahasa Indonesia. Dan mereka akan tinggal di Indonesia dalam waktu lama. Prinsip pengajaran BIPA. Prinsip pengajaran BIPA harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran BIPA. Yang kedua, karakteristik pembelajar. 3, pemilihan dan pembuatan materi yang sesuai. 4, penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. 5, penentuan penggunaan media pembelajaran yang efektif. 6, penentuan penggunaan alat evaluasi pembelajaran yang tepat. 7, mempertimbangkan lintas budaya pembelajar dan pengajar. Belajar atau mengajar adalah proses di mana peserta didik berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan dukungan yang diberikan oleh pendidik agar proses perolehan ilmu dan pengetahuan berlangsung.
Prinsip-prinsip pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing membentuk keyakinan. Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu siswa belajar dengan sukses. Menurut para ahli, belajar dan mengajar adalah serangkaian program yang bertujuan membantu siswa memperoleh pengetahuan dan perilaku serta meningkatkan keterampilannya. Belajar adalah aktivitas apapun yang bertujuan membantu seseorang mempelajari keterampilan atau nilai tertentu. Kesimpulannya, BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang mendukung pengembangan profesional guru dan siswa, memperkuat jati diri bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia di seluruh dunia. Program BIPA memiliki karakteristik khusus, menargetkan pembelajar asing dengan berbagai tingkat kemampuan dan melibatkan pengajaran semua keterampilan bahasa. Tujuan pengajaran BIPA mencakup kelancaran berbahasa Indonesia dan pemahaman budaya untuk keperluan studi, pekerjaan, penelitian, dan tinggal di Indonesia. Prinsip pengajaran BIPA melibatkan pemahaman karakteristik pembelajar, pemilihan materi yang sesuai, metode pembelajaran yang tepat, penggunaan media yang efektif, dan pertimbangan lintas budaya. Proses belajar dan mengajar dalam BIPA adalah suatu upaya terstruktur untuk membantu siswa mencapai keberhasilan dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai karya ilmiah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.